Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft D dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya bahagia. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat bonsai yang meliuk ekstrim ini tanpa bunyi kerak pastinya. Oke, jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft D. Di depan kita ini sudah ada ban bonsai waru Taiwan ya, waru Taiwan, ban bonsai yang terkenal cukup rapat di mata tunas dan berantingan ya, dan daun bisa mengecil, pertumbuhannya relatif cepat dan tingkat stres yang kecil sekali, alias bandel sekali ini pohon. Untuk teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan video bagaimana cara membuat liukan ekstrim dari channel lain, saya sangat menyarankan untuk tetap menyimak di channel Plancraft DE ya, karena mungkin ada beberapa tips dan trik yang mungkin belum didapatkan pada channel lain. Ketika kita membentuk yang seperti ini ya, bonsai-bonsai seperti ini, meliuk-liuk ekstrim seperti ini, alangkah baiknya kita membentuk sedari kecil, kemudian kita ground ya. Bagaimana ketika kita membentuk sedari kecil seperti ini, kita membentuk liukan ekstrim? Yang pasti kita sediakan kawat yang mana ya sesuaikan dengan ukuran si pohon. Jangan sampai batang kecil segini kita pakai kawat nomor 5 ya, kan nggak etis juga dan susah juga ya. Tapi sebelumnya terima kasih sambil saya wiring ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah selama ini mendukung channel Plancraft DE ya, karena tanpa kalian channel ini tidak punya arti apa-apa. Kita lebih dekat ya, cara wiring. Nah ini, ketika kita wiring sebuah bonsai, diusahakan sih kita nggak mematok hal yang pasti, tapi diusahakan antara kawat dengan arah dari pertumbuhan pohon itu sudutnya 90 derajat. Kenapa? Karena kalau kita memakai sudut yang 90 derajat itu memaksimalkan kekuatan kawat. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Sebenarnya saya sudah membuatkan videonya juga ya. Dan ini untuk pemula-pemula pastinya, teman-teman pemula, karena channel ini dibuat dari pemula untuk pemula. Kemudian kita buat liukannya sekarang. Nah, untuk membuat liukan ya sesuaikan dengan kreasi kalian, monggo silahkan, bebas ya. Bebas, monggo silahkan. Tapi kalau bisa kita, ini kan arahnya searah jarum jam ya untuk perputaran dari kawat ini. Nah, kita sambil nekuk itu sambil melintir searah jarum jam. Nah, dan usahakan kalau misalkan kita pengen, misalkan ya, ini kita arahkan ke ini, mohon maaf. Nah, ini misalkan kita pengen membuat di batang ini ke kanan, berarti usahakan di arah sebaliknya ada kawatnya sehingga tidak menimbulkan patah. Nah ini kayak gini maksud saya. Nah ini ya, kalau misalkan pengen ke kiri berarti yang sebelah kanan diusahakan ada kawatnya. Nah gini maksud saya, ke kiri berarti di kanan ada kawatnya, jadi ada tahanannya. Gini ya maksud saya, seperti ini. Kemudian kita arahkan lagi, misalkan pengen ke, nah di sini berarti ada kawatnya, sambil diputar dengan arah putaran kawat ya, diperas lah istilahnya.
ya, pelan-pelan saja. Kalau misalkan kalian kok agak ragu dalam nanti untuk gini ya, melingkar atau ketika meliukan agak ragu ya, mebel bertahap. Nah seperti ini bertahap dulu. Tapi kalau saya sih ini karena ini pohon sehat, saya berani untuk langsung saja eksekusi. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Nah sesuaikan juga dengan calon ukuran dari calon si pohon tersebut, mau dibuat mame atau dibuat small atau ukuran besar. Nah ini dia, ini salah satu contohnya ya, jadi untuk membuat liukan kalian sebisa mungkin ya jangan cuma dalam bentuk ngeber itu ya, jangan cuma dalam bentuk ber juga. Tadi ada tipsnya ya, yang pertama untuk wiring sebisa mungkin jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, dan sebisa mungkin membentuk sudut 45 derajat dari arah pertumbuhan pohon. Kemudian kita dalam meliukan itu, ketika kita meliukan ke kanan berarti yang di kiri ya, meliukan ke kanan, yang di kiri ada kawatnya sehingga ada tahanan supaya tidak patah. Dan untuk tips dari saya yang terakhir ya, kalau kita ingin membentuk walaupun kecil dan walaupun bandel untuk bonsai waru ini, sebisa mungkin pohon dalam kondisi akarnya sudah mapan atau akar benar-benar sudah sehat ya. Saya akan tunjukkan yang sudah lumayan besar dan sudah tanpa kawat, meliuknya lumayan ekstrim ya, kita tunjukkan. Ini ya, saya tunjukkan untuk hasil yang kemarin sempat kita buat video juga sebenarnya. Ini hasil kawat yang telat saya lepas, memang membekas, tapi saya biarkan ini tumbuh agak besar, memang nggak masalah, paling tidak sejempol lah, paling tidak sejempol. Karena ini program kayak semacam surrealis ya, surrealis atau ekspresionis, kita nggak membutuhkan akar yang terlalu ekstrim, nggak masalah, nggak seperti naturalis ya, membutuhkan akar yang luar biasa istimewa. Ini nggak masalah, nanti akar kita besarkan, yang ini kita besarkan, ini kita pecah nanti. Jadi ini saya fokuskan ke sini dulu sambil menutup lukanya, bekas luka yang seperti ini ya. Saya akan tunjukkan yang lain lagi. Nah ini berada di semak-semak memang ya. Ini adalah eprek ya, eprek yang dulu sempat saya buat video juga, membuat bonsai meliuk ekstrim tanpa bunyi ker. Ini liukannya ekstrim, kalau kita lihat dari atas. Nah ini sudah kayak ular ya, sudah kayak ular nih, liukannya ekstrim sekali. Nah ini kalau saya biarkan terlalu besar nanti akan rapat. Nah ini saran saya ketika tadi ya membentuk liukan seperti ini sih, pohon kondisi dalam keadaan fit, jadi peluang hidupnya besar, walaupun ada bunyi kerak sedikit insya Allah akan terselamatkan. Contoh lain lagi, nah kalau ini saya buat masih di atas pohonnya. Ini adalah bonsai Sulimaraja atau Kaliandra Sulimaraja. Ini sahabat dekat dari Surinamensis ya, Surinamensis.
ini nih udah meliuk-liuk seperti ini. Saya dari sini ya supaya nggak backlight. Nah ini sudah lumayan ya meliuk seperti ini. Rencana saya akan cangkok ya, saya akan cangkok ini juga, ini juga, ini juga ya. Jadi saya program di pohon langsung, nanti akan saya cangkok. Ini juga sama, ini sangat cocok. Ini lentur sekali nih, lentur sekali ya. Kemudian untuk sancang yang di atas pohon ini juga bisa kita buat ya, meliuk-liuk seperti ini. Sebenarnya hampir semua bisa ya, hampir semua bisa. Tapi saran saya sih dari kecil nanti bisa kita ground. Sebenarnya kan nanti waktunya kan akan sama ketika kita ngeground ban bonsai dulu supaya besar, kemudian kita pelintir dengan cara pecah batang, teknik peras karya Master Ranto. Itu juga sama waktunya kan, ketika kita ya dari kecil seperti ini, kemudian kurang lebih sekitar 1 bulan kita lepas kawat, langsung kita ground. Ini luar biasa nanti ketika besarnya. Oke ya, itu tips dan trik kita bagaimana cara kita membuat bonsai meliuk ekstrim dari dini tanpa bunyi krek pastinya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan ketik komentar apa yang ingin kalian saran, untuk memberikan saran, memberikan masukan untuk channel ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Tidak subscribe, kalian tetap luar biasa. Senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.